Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup di atas dunia ini. Tiada lain agar kita senantiasa memperbaiki hari demi hari kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, karena inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Sebuah doa kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa mengingatmu. Tolonglah aku agar senantiasa mensyukuri nikmatmu. Tolonglah aku agar senantiasa memperbaiki amal ibadah kepadamu. Jadi salah satu yang diminta oleh Rasul yaitu senantiasa memperbaiki amal ibadah. Hari demi hari ibadah kita semakin baik. Hari demi hari semakin meningkat rasa syukur. Hari demi hari semakin kita meningkat zikir kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radhu'an. Dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biiznillahi ta'ala, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tema kita pada hari ini yaitu bahaya penyakit wahan, ya, lebih bahaya dari penyakit yang berasal dari Wuhan, ya. Penyakit dari Wuhan apa? Corona, itu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berawal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir saja, kata Nabi, suatu saat umat-umat selain kalian akan, ya, memperebutkan kalian. Jadi umat-umat sebelum kalian akan memperebutkan kalian, kama tada'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana mereka memperebutkan makanan, ya, yang ada di mangkuk, yang ada di piring, ya, seperti orang yang menyantap hidangan, berebut. Itulah gambaran umat Islam nantinya. Sahabat bertanya, faqala qailun wa min qillatin nahnu yauma idzin, apakah pada hari itu jumlah kami sedikit ya Rasul? Apa kata Nabi? Oh, tidak, ya. Bal antum yauma idzin katsir. Bahkan pada saat itu jumlah kamu banyak. Jumlah kamu banyak. Kamu tidak sedikit tapi jumlah kamu banyak. Walakinnakum ghutha ka ghutha'is sail. Akan tetapi kamu pada saat itu seperti sampah yang dibawa oleh banjir. Nah, kalau banjir semua sampah, ya, terbawa oleh arus banjir. Sebagian ulama mengkiaskan seperti buih di lautan, ya, buih di lautan banyaknya, tapi buih di lautan, apalah kekuatan buih. Apa kata Nabi? Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabah. Disebabkan Allah mencabut di hati musuh-musuhmu rasa takut kepadamu. Wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahan, dan Allah menitipkan penyakit wahan kepada hati kalian, menanamkan, menghembuskan penyakit
wahan kepada kalian. Para sahabat bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah? Wa mal wahan?" Apa itu wahan ya Rasul? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Wahan itu adalah penyakit cinta dunia dan takut akan kematian. Cinta dunia dan takut akan kematian. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, hadis riwayat Abu Daud, hadisnya sahih. Ikhwatul kiram yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis yang panjang ini menggambarkan kepada kita betapa kondisi umat Islam di akhir zaman, ya, di akhir zaman hampir ya terkena penyakit wahan. Rata-rata terkena penyakit wahan. Padahal sebagai seorang muslim justru dia adalah pencinta kematian. Karena bagi seorang muslim hidup itu bukan dunia, tapi apa? Akhirat. Ya, hidup itu adalah akhirat. Dan kehidupan yang hakiki bagi seorang muslim adalah akhirat. Dunia ini adalah ladang madrasatul ibtila, ya, sekolah ujian. Ya, penuh dengan ujian. Akan tetapi karena kita tidak siap menghadapi ujian itu, akhirnya kita terlalu mengikuti ya kenikmatan dunia ini sehingga pada akhirnya kita lupa akan tujuan. Apa tujuan kita? Ya, menuju surganya Allah, karena itu adalah tempat yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla yang dahulu kita berada di dalamnya. Ya, yang dahulu sempat manusia ada di dalamnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mari kita lihat hari ini kondisi umat Islam. Apa yang digambarkan Rasul kejadian tidak? Kejadian. Ya, umat Islam banyak tapi selalu menjadi santapan orang-orang di luar Islam. Rohingya, Palestina, Kashmir, rasa-rasanya ya tidak bisa diselesaikan. Padahal jumlah umat Islam banyak. Ya, apalagi umat Islam punya OKI, organisasi kerjasama Islam, ya, yang jumlahnya ada 67 negara yang bersatu di dalamnya. Ya, hampir besar dari gerakan non-blok, ya, yang ada di PBB, tapi susah. Ya, ketika berbicara tentang urusan umat Islam, masing-masing mencoba menyelamatkan diri masing-masing. Apa penyebabnya? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut akan kematian. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, apa ciri-ciri orang terkena wahan? Jadi kita nggak usah cerita global. Kita tariklah kepada diri kita. Apakah kita sudah terkena virus wahan ini? Ya, atau tidak? Apa tadi wahan tadi? Cinta dunia dan takut mati. Ya. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, orang yang terkena penyakit wahan ini orientasi hidupnya adalah dunia. Orientasi hidupnya adalah dunia. Tujuan hidupnya adalah dunia. Walaupun dia beramal, tapi amalnya untuk mencari dunia. Dia nolong orang, ibadah enggak? Ibadah, tapi untuk cari keuntungan dunia. Ya. Dia membantu orang, tapi untuk mencari keuntungan dunia. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Apa saja yang dia lakukan, maka kali-kalinya adalah dunia. Ya. Dalam kondisi corona seperti ini ada nggak yang cari keuntungan dunia? Oh, ya. Padahal kalau dia nolong orang terkena corona itu, ya, masya Allah. Ya, wallahu fi aunil abdi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Tapi yang dia pikirkan apa? Apa can ini bisa aku buat ini ya? Cemana bisa jadi pemasukan. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Meski dalam kondisi penderitaan, orang yang terkena penyakit wahan, dia akan berpikir macam mana bisa mencari keuntungan. Hati-hati ya. Hati-hati. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr ayat 2 sampai 3. Surah Al-Hijr ayat 2 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Apa kata Allah? Nanti di akhirat orang-orang kafir berangan-angan andai dahulu mereka hidup di dunia sebagai seorang muslim. Jadi orang kafir nanti angan-angannya nanti di akhirat di neraka, andailah dahulu aku sebagai seorang muslim, walaupun direndam di neraka ya tidak selamanya, dan nanti akan berakhir di dalam surga. Tapi maknanya apa? Angan-angan itu hanya ada di akhirat. Di dunia apa? Allah sebutkan angan-angannya. Apa angan-angannya? Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u, biarkanlah mereka sepuasnya makan. Biarkan mereka sepuas-puasnya bersenang-senang. Biarkan mereka sepuas-puasnya dengan angan-angannya. Ya, dengan angan-angannya. Kelak fasaufa ya'lam. Kelak mereka akan tahu akibatnya. Jadi tujuan hidup orang yang terkena penyakit wahan apa? Bisa makan, ya, makan. Jadi kalau perkara makan itu luar biasa, ya. Ayo Pak sholatnya kau bilang pohut yang penting pohut. Itu kau Tanjung Bali begitu bahasa saya, ya. Ini yang penting. Kalau ini lapar cemana mau sholat. Jadi terus dia bekerja, sholat lewat, zuhur lewat, asar lewat, ya, sampai 24 jam pun dia kerja, ya. Ini yang penting, ini. Dapat penghasilan, sudah perut kenyang, nggak terpikir lagi ibadah. Zarhum ya'kul, biarkan mereka sepuas-puasnya makan, ya. Bukan berarti kita nggak boleh makan, ya, boleh. Tapi jangan tujuan hidup kita untuk makan, tapi makan untuk hidup. Kalau tujuan hidup untuk makan, apa bedanya dengan kera sakti, ya? Kera itu kan lebih semangat, dia cari makan. Segala cara dia lakukan. Jangan melihatkan Allah Azza wa Jalla. Wa yatamatta'u, bersenang-senang. Dapat duit, nanti aku dapat duit, aku mau ke sana, ke sini, semua dihayalkan. Enggak terpikir dia nanti aku mau bersedekah, aku mau berinfak, aku nanti mau bantu masjid sana, aku nanti mau bantu anak yatim di sana, aku nanti mau bantu pesantren yang ada. Enggak terpikir dia itu. Penting dapat untung banyak, senang. Sangkinkan senangnya mau jalan-jalan buka peta. Kemana kita belum lagi pergi, Dek? Ke sini sudah Bang, Afrika sudah, Amerika sudah, mana lagi Dek? Ini Kutub Utara belum kita jalan, ke Kutub Utara. Pergi orang tuh Kutub Utara. Habis duit cari lagi. Begitu sajalah hidupnya. Wa yatamatta'u wa yulhihimul amal, dilalaikan oleh angan-angan, ya. Nanti target 2 tahun ke depan nanti ada rumah kita agak besar sedikit, pakai remote tinggal hembus bisa terbuka pintunya, ya. Nanti di atasnya kita buat kolam renang, ya. Ayo kita cari duit. Bangun, rumah belum siap, dia pun mati. Ya. Wa yulhihimul amal, dibuai dengan angan-angan. Ya. Tapi bagi seorang muslim, aku nanti kalau punya duit, ya, ada pesantren ku bangun, ya. Di situ nanti tempat orang menghafal Al-Qur'an, ya. Nanti ku beli ini biar orang bisa begini. Yang dia pikirkan apa? Islam. Dia pikirkan bagaimana bisa untuk berkontribusi untuk Islam. Kalau aku ilmu agama tak ada ini, tapi cemana caranya aku bisa membantu Islam. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini, ya. Jadi kalau ada di antara kita yang hidupnya sampai bangun tidur duit, mau tidur duit, berarti dia sudah terkena penyakit wahan. Ya, penyakit wahan. Seharusnya kita bangun tidur apa dulu yang kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah. Gitulah kira-kira bahasanya. Segala puji bagimu ya Allah, yang telah menghidupkanku tadinya aku mati, dan kepadanya lah kelak aku akan kembali.
Ya, syukur masih hidup. Bayangkan kalau kita tidur tiba-tiba bangun marrabbuka. Cemana kira-kira kita sampai terbangun marrabbuka, nggak sempat apa-apa, Wak. Maka Masya Allah, lalu dia pun berangkat terus sholat subuh. Berangkat dia. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, dia akan terus bergelimang maksiat. Ini kalau ada orang hidupnya terus bergelimang maksiat, maka dia sudah terkena penyakit wahan. Ya, wahan. Muda maksiat. Kau masih muda, kau enggak mau beribadah. Oh, justru masa muda inilah puas-puaskan maksiat. Nanti udah tua rusak awak. Rusak tua. Nanti kan sudah tua bisa taubat. Tengok macam wak tua, rusak tua dia. Tengok itu katanya. Contohkannya pula yang lain dia. Ya. Justru muda beginilah ikut dia balapan. Yang enggak penting dia cakap orang tua dia lawan. Cakap nasihat orang dia lawan. Ada tawuran ikut tawuran. Ya, mumpung masih muda. Masuk sabu, masuk ini. Ada peluang mencuri. Maksiat terus hidup dia. Ya, angan-angan dia apa? Nanti tua taubat. Angan-angan dia tua taubat. Sampai tua taubat tidak. Ya, mulai penyakit berdatangan. Dia pun tak bisa lagi ke masjid, kaki kumat, rematik kumat, asam urat kumat. Ya, mau puasa kena penyakit mah. Ya. Akhirnya di masa tuanya pun dia juga tidak taat. Terus bergelimang maksiat. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah sangat senang kata Nabi. Ya, wasyab nasya'a fi ibadatillah. Allah senang kata Nabi. Allah akan naungi orang-orang pada hari kiamat. Siapa? Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Ya, kalau ada anak muda, masa mudanya tumbuh dalam rangka beribadah, ya, mungkin dia akan diejek kawan. Udah macam orang tua kau asik ke masjid saja kau. Sini kau maksiat sini itu ya. Tapi dia tumbuh beribadah kepada Allah. Ini orang seperti ini akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nantinya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, ya. Apa yang menyebabkan mereka bergelimang maksiat? Karena dia sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Dilihat dalam surah Al-Jasiyah. Ya, dalam surah Al-Jasiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Ada orang seperti itu? Ada. Kalau ada orang seperti itu, maka Allah akan membiarkan dia tersesat. Ya. Kemudian apa? Wa khatama ala sam'ih wa qalbih. Allah tutup pendengaran dan hatinya. Maka orang seperti itu mendengarkan nasihat orang tua udah tercemana gitu. Ya, kalau ada kita dinasihati orang tua panas kupingnya, itu dia terkena penyakit wahan. Cepatlah periksakan ke rumah sakit. Ya, biar di swab. Ya. Kalau dia dengarkan nasihat orang panas kupingnya, nggak usah mama ikut campur urusan cintaku. Ya. Akulah yang merasakannya itu. Itu kena wahan itu. Ya. Cepat dikarantina yang tidak 14 hari lebih mau itu. Ya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, hati-hati. Yang ketiga, orang yang terkena penyakit wahan, dia akan bermalas-malasan dalam beribadah. Bermalas-malasan dalam beribadah. Kalau dah diajak bicara ibadah, malas dia. Ya. Disebutkan Allah dalam surah An-Nisa 142. Allah menyebutkan sifat orang-orang munafik apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu kalau mendirikan salat malas. Ya, bermalas-malasan. Yura'unan nas. Mereka suka diperhatikan manusia. Jadi kalau diperhatikan orang kira-kira ada keuntungan, semangat dia. Semangat dia. Ini hati-hati nih. Ya, ini dia sudah terkena penyakit wahan. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Ya, sedikit saja. Jadi kalaupun ada bicara-bicara agama, ya, yang dia cari adalah apa? Ada enggak keuntungan
dunia di dalamnya. Ya, ayo akhi, mana mau ngaji ke sana, masjid sana, ngaji ya. Ada cannya. Ya. Apa makanannya? Yang dia tanya makanan. Biasanya aqua saja itu. Udahlah, aqua malas aku mah, pergi ke lain aja lah. Bagus aku nongkrong di sini kan. Ya. Ini bermalas-malasan dia. Kira-kira ada nggak keuntungannya? Kalau nggak ada, malas dia. Ya. Memuliakan Allah, ada makannya. Oh, ini nasi goreng nih. Ayolah, yuk. Tunggu ya, kalian aja ya. Aku mau ngaji dulu. Ngaji karena ada can nasi goreng. Sampai di sana air putih saja, kecewa dia. Ya. Kalau tahu aku tadi begini, ya, tak datang aku tadi. Ini ya. Ini dia terkena penyakit wahan itu. Bermalas-malasan dalam beribadah. Bermalas-malasan dalam beribadah. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini hati-hati. Yang keempat, menunda-nunda taubat. Ya, menunda-nunda taubat. Dia sadar dia buat salah. Dia sadar yang dia lakukan adalah dosa, tapi dia tunda-tunda taubatnya. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang melakukan dosa, kemudian dia pergi berwudu dan melaksanakan salat 2 rakaat, lalu dia beristighfar, bertaubat kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Artinya apa? Bagi orang yang beriman, ketika dia berbuat maksiat, dia langsung ingat Allah. Dia langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika dia melakukan kejahatan, kemaksiatan, maka dia langsung ikuti dengan kebaikan. Ya, dia sadar, langsung dia taubat. Tapi orang yang terkena penyakit wahan, dia akan tunda-tunda taubatnya. Auzubillah min zalik. Kenapa? Karena dia masih merasakan nikmat dunia. Dia suka berzina. Ya, suka berzina. Dia tahu habis berzina itu dosa dia. Udah datang nurani dia, tobatlah kau. Nanti kalau mati, nanti aku tobat besok. Udah janjian pula sama si siapa? Oh tadi si ini, besok si Ana, besoknya si Anu, besoknya udah ada jadwal dia. Ya. Kentang bah, besok ajalah. Itu ya. Udah janji besok, besok ajalah katanya. Tunda-tundanya taubat. Kenapa? Karena dunia sudah masuk ke dalam hatinya. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, orang yang terkena penyakit wahan, dia tidak mau berkorban untuk agama Allah. Dia enggak mau berkorban, dia tidak mau berjuang untuk agama Allah. Padahal Islam ini harus dibuktikan dengan pengorbanan. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Jangan kamu pikir kamu bisa masuk ke dalam surga. Walamma ya'tikum, sementara belum datang ujian yang seperti ditimpakan kepada orang-orang sebelum kalian. Massat humul ba'sa, mereka ditimpa kesusahan, wadh-dharra, mara bahaya. Ya, orang-orang terdahulu betapa besarnya pengorbanan untuk Islam. Kalau bicara agama, ya jangan tanya. Ya, para sahabatlah orang yang pertama sekali yang akan mengorbankan seluruh jiwa dan hartanya untuk Islam. Ya, untuk dakwah Islam. Maka jamaah muliakan Allah, orang yang terkena penyakit wahan, kalau sudah bicara Islam, dia malas dia untuk berjuang, malas dia untuk berkorban. Ikhwatul kiram, muliakan Allah Azza wa Jalla, ketika dia malas untuk berkorban, maka yang timbul apa? Sikap bakhil. Dia merasa harta yang dimiliki adalah hartanya. Dia merasa jabatan yang dia miliki adalah hasil jerih payahnya. Dia merasa rumah, harta yang dia kumpulkan adalah miliknya. Maka apa kata Allah dalam surah At-Taghabun? Ya, dalam surah At-Taghabun ayat 16. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dicabut rasa kikir, rasa bakhil dari hatinya, merekalah orang-orang yang beruntung. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Pak, tolong Pak, ini ada sumbangan untuk bantuan anak yatim. Aku pun yatim. Ya. Udah lama aku yatim. Padahal dia orang kaya dia. Pinomat 10.000 pun tak terkeluarkan. 5.000 tak terkeluarkan. Ya. Ini Pak untuk pesantren, untuk ini.
Aku lagi susah ini. Ya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Tolong Pak, kita di kampung ini mau buat hiburan keyboard 7 hari 7 malam. Berapa biayanya? Kalau untuk dunia cepat. Keyboardnya dari mana? Biduannya dari mana? Udah aku menyiapkan ya. Berapa? 10 juta. Nah, jadi kalau urusan dunia cepat dia. Tapi kalau urusan untuk akhirat, rasanya rugi dia membantu Islam. Padahal apa pesan Allah? Enggak cukup kita beribadah kalau tidak menolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Kita hari ini punya jabatan, gunakan nolong agama Allah. Kita hari ini punya keahlian, gunakan di jalan Allah. Kita hari ini punya kekayaan, gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang terkena penyakit wahan tidak seperti itu. Ya. Baik, yang keberapa? 6. Orang yang terkena penyakit wahan lemah rasa ukhuwah. Lemah rasa ukhuwahnya. Jadi ukhuwahnya sesama muslim itu sangat lemah. Ya, malah dia lebih percaya kepada orang di luar Islam daripada Islam. Padahal kemuliaan itu milik siapa? Allah, Rasul dan orang-orang beriman. Rasanya dia lebih kuat kalau berada di samping orang-orang kafir. Ya, makanya kita melihat di dunia ini lebih banyak orang minta tolong kepada orang-orang kafir. Dia lupa dia punya saudara muslim. Ya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi lemah rasa ukhuwahnya. Kenapa? Karena persaudaraan yang dibangun bukan berdasarkan iman, tapi persaudaraan yang dibangun karena berdasarkan dunia. Aku mau berteman kepadamu karena kau punya. Kalau enggak punya enggak mau. Makanya ada pepatah Arab. In qalla mali fala khillun yusahibuni. Kalau aku enggak punya harta, enggak ada orang mau berteman denganku. Wa in zada mali fa kullun nasi khullani. Kalau aku punya harta, seluruh orang mengaku temanku. Begitu kenyataannya? Ada begitu? Ada. Wa kam min aduwin li ajlil mali sahabani. Berapa banyak yang tadinya jadi musuhku karena aku punya harta, mereka menemaniku. Wa kam min sadiqin li faqdil mali adani. Dan berapa banyak orang yang tadinya jadi temanku, ketika aku sudah enggak berharta, mereka memusuhiku. Insyaallah ya. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika dia berduit, kaya, asal jumpa orang ketua. Nah, itu ya. Semua menyanjung dia, memuji dia. Ketika dia udah enggak jadi lagi, ya, ketika dia sudah enggak berharta lagi, ketika dia sudah tidak ada jabatan lagi, orang pun mencemooh. Ini realita kehidupan. Tapi bagi seorang muslim tidak seperti itu. Siapapun dirimu, kau adalah saudaraku selama statusmu masih Islam. Walaupun kita tak satu suku, walaupun kita tak satu kampung, walaupun kita tak satu negara, selama kau muslim, selama kau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka engkau adalah saudara. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang terkena penyakit wahan, ukhuwahnya menipis, ya. Ukhuwahnya menipis. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Yang ke-7, orang yang terkena penyakit wahan, dia lebih mendahulukan ridha manusia daripada ridha Allah. Jadi apapun yang dia lakukan, yang dia cari apa? Cemana orang senang. Walaupun Allah murka. Taunya dia pekerjaannya itu salah, tapi yang penting cemana keluarga senang, tetangga senang, apalagi masyarakat senang. Padahal dia tahu perbuatan yang dia lakukan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang terkena penyakit wahan. Apa kata Nabi? Manil tamasa ridallah bisa khotin nas, kafahullah mu'natan nas. Barang siapa manil tamasa ridallah, barang siapa yang mencari ridha Allah, bisa khotin nas, tapi manusia murka kepadanya. Jadi dia beramal mencari ridha Allah, tapi orang enggak suka sama dia gara-gara amalnya itu. Ya, kafahullah
mu'natan nas, maka Allah akan menyelamatkan dia. Allah akan mencukupkan dia daripada ketergantungan kepada manusia. Wa man iltamasa ridwan nas bisakhatillah, tapi siapa yang mencari ridha manusia dengan mendatangkan murka Allah, apa kata Nabi? Wakalahullahu ilan nas, maka Allah akan serahkan dia kepada manusia. Allah enggak akan tolong dia. Jadi hidupnya hanya mencari ridha manusia. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Terdengar azan, dia sedang kumpul-kumpul sama kawannya. Terdengar azan, ya, dalam hatinya, aku ke masjid, nanti apa kata kawan-kawanku ya. Jadi yang dia pikirkan apa? Kawan-kawannya, ya. Padahal dia tahu azan sudah berkumandang, tapi dia lebih memilih perhatian kawannya daripada perhatian Allah. Kalau bahasa kita, caper kepada manusia. Padahal seorang muslim harusnya caper kepada siapa? Caper kepada Allah, mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, ini jangan sampai seperti itu, ya. Nanti menikahkan anak, ya. Keinginan orang apa kalau menikah? Kalau bisa adalah goyang-goyangnya, ya. Kalau bisa ada joget-jogetnya, hiburannya, ya. Oh, aku nggak mau, aku sudah paham itu nggak boleh itu, ya. Nanti ditumpahkan timah panas ke kupingku nanti. Oh tidak, nanti kalau ku buat itu berapa banyak orang ikut mabuk, siapa nanggung dosanya? Akulah, katanya, ya. Kalau ku buat itu berapa banyak orang syahwatnya memuncak karena melihat goyangan bidu wanita tadi, siapa yang nanggung dosanya? Ahlul bait yang mengadakan. Aku tak mau menolak itu. Akhirnya diserang sama abangnya, sama adiknya. Kalau tak kau buat itu, apa kata orang nanti? Ya, padahal anak gadismu satu-satunya ini. Parahlah kau. Itu aja tak bisa kau. Mulai goyang. Mulai goyang. Datang dari calon mertua, datang dari sini. Kalau tak kau buat itu, tak datang kami. Biar tahu kau dulu. Mulai goyang dia. Antara mencari ridha Allah atau ridha manusia. Lemah akhirnya dalil. Udahlah tak apa-apa, ikhtilaf ke ulama, ada pendapat imam ini boleh, ya. Boleh berdalil. Padahal pendapat imam itu boleh, tetap tidak membolehkan berjoget joget wanita, ya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Nanti ya juga ya, kalau ku buat nanti tak pakai begitu, bilang orang menikahkan orang mati pula. Jadi yang dia cari apa? Ridho manusia. Hati-hati deh, Pak. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Goyang, ya, goyang. Maka Nabi katakan apa? Terserah kaulah. Kuserahkan engkau kepada manusia. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang ke-8. Wah, udah mau isya ya. Orang yang terkena penyakit wahan, dia selalu iri dengan nikmat yang dimiliki orang lain. Dia nggak sadar bahwa setiap rezeki sudah ditentukan, ya. Iri dia melihat nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Kenapa? Karena sangkinkan cintanya kepada dunia, dia ingin apa yang ada pada saudaranya juga bisa ada pada dirinya. Padahal setiap orang sudah ditentukan rezeki masing-masing. Sekuat apapun kita mencari rezeki itu, kalau Allah sudah tentukan segini lihat, ya. Lalu bagaimana? Apa yang dimiliki oleh orang lain kita senang. Apa yang nggak ada pada kita, qanaah kita, ya, bersabar. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Yang ke-9, orang yang terkena penyakit wahan, ciri-ciri yang jelasnya, dia takut kalau bicara mati. Takut bicara mati, ya. Tadi si Fulan nampak aku mati begitu. Masa bicara mati kau masih mau hidup aku lama lagi ah. Seharusnya ketika bicara mati dia pun sadar, ya juga ya. Apalah bekal yang mau kusiapkan. Tapi orang yang terkena penyakit wahan, kalau sudah ajak bicara mati, dia pun ketakutan. Ya, ketakutan. Padahal bagi seorang muslim, ya, mati itu adalah, ya, kehidupan yang abadi. Dia akan terlepas dari hiruk pikuk dunia ini. Maka jamaah muliakan Allah
azza wa jalla. Yang 10, ke-10. Terakhir, orang yang terkena penyakit wahan dia suka merendahkan orang lain. Wa ghamtun nas, dia suka merendahkan orang lain. Ya. Suka merendahkan orang lain. Jadi selalu mengukur orang itu dari dunia. Ya. Sambil duduk tengoknya baju kawan. Ini yang harga-harga 20.000 tuh ini bajunya ini. Ya. Tengoknya bajunya. Masih mahal lah. Ini 200.000 ini tidak ini. Ya. Ada pula lambangnya lagi kan. Oh ini aku lebih mahal ini. Ya. Dia ngukur manusia. Ya, orang jalan tengoknya seleb. Ya, ini ya. Baru tengoknya selebnya. Masih mending aku. Ya. Kalau ada orang seperti itu menilai kawannya, saudaranya berdasarkan itu, maka dia sudah terkena hubbud dunia. Ya. Dia maha muliakan Allah azza wa jalla. Ini. Apalagi zaman sekarang ya, kalau mau menikah yang ditengok dulu apa? Dunia ya. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Apa cerita ini? Saya lihat ada bunga mekar di rumah Bapak ini. Izinkan saya menyuntingnya, memetiknya. Ya. Karena banyak bunga di taman. Itu ya. Tapi bunga yang di sini yang terlihat indah. Jangan baik cakap-cakap. Apa tujuan kau nih katanya? Mau melamar anak Bapak. Ya. Apa kerojo? Mulai ya. Pegawai masjid Pak. Pegawai masjid. Ya. Tunggulah ya, kumusawarahkan dulu sama mamanya ya. Kalau udah ada bahasa kumusawarahkan itu udah cabut aja. Apa kerjanya Bang? Pegawai masjid. Pegawai masjid mau makan apa nanti anak kita itu? Ya. Dia muliakan Allah azza wa jalla. Tapi kalau yang datang nanti naik stang bulat dia. Dia. Stang bulat. Ya. Langsung bukan pembantu keluar, mamanya langsung keluar. Silakan masuk. Ya, masuk. Kapan lagi? Belum lagi nanya kapan lagi? Kapan lagi ya? Insyaallah Pak, Bu, seminggu nih jadi. Ada 3 bulan kemudian kena tangkap pula menantunya. Ya. Rupanya bandar narkoba. Muliakan Allah azza wa jalla. Beda sama orang-orang terdahulu ya. Orang terdahulu itu yang lihat agamanya, akhlaknya. Karena masalah rezeki itu dah Allah, ya. Allah saja. Ya, mereka yakin kalau dia bagus agamanya, bagus akhlaknya, udah. Ya. Meskipun mereka miskin, mereka akan taat. Yang diharapkan apa? Lahir dari rahim-rahim mereka ini anak-anak yang saleh dan salehah. Qadul kiram, muliakan Allah azza wa jalla. Begitu juga seorang laki-laki, ya. Ta'aruf sana, ta'aruf sini. Macam mana? Kurang lah. Itu ya. Padahal wanita itu bagus agamanya, bagus akhlaknya, ya. Cuma kurang glowing saja sedikit, ya. Jadi yang kau cari ini macam mana? Matanya biru, hidungnya macam orang India, ya. Itu yang dicari, nggak dapat, akhirnya nggak menjadi. Jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Agamanya bagus, hafiz Quran pula lagi. Masya Allah, hafal Quran, dah. Insya Allah, Bismillah, jadi. Nggak peduli dia, ya. Meskipun dia mungkin tidak secantik, ya, Zulaikha, tapi kalau akhlaknya bagus, agamanya bagus, akhlaknya itu akan buat dia cantik. Ya, memang dapat yang cantik, awak pula yang pening. Ya, asal mau pergi nanya, "Di mana kau, Dek? Jangan keluar kau, yontok kau di rumah, jangan kau ini." Karena cantik kali. Ya. Mungkin kan cantik kali. Dia pula peningnya dia. Salat pun enggak tentu dia, ibadah pun tak tentu dia. Ya, jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Tapi apa? Akhlaknya enggak bagus, agamanya tidak bagus. Pulang ke rumah, suami dilecehkan, suami dijadikan ini, di itu, maka hilang kecantikannya itu. Ya. Jamaah muliakan Allah, kalau keharmonisan itu dilihat dari rupa, artis itu sudah bahagia itu nikah itu. Coba lihat kehidupan artis, 3 bulan cerai, 4 bulan cerai. Berarti menunjukkan penampilan, casing, bukan apa? Sebuah tujuan seseorang bahagia. Tapi apa? Iman di hati kita. Makanya kata Nabi, fazfar bidzatid din, kau pilih agamanya. Beruntung kau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Betulnya Ustadz bilang tuh, tapi kan kalau bisa udah cantik, kaya, keturunan baik. Ya, wah, kalau itu Ustadz mau kalau gitu. Ya. Jamaah muliakan Allah azza, di mana pula dapat begitu? Ya. Akhwatul kiram, muliakan Allah azza wa jalla. Baik ya, ini yang harus kita pahami. Suka merendahkan orang lain, suka merendahkan orang lain. Ya, Bilal sama Abu Jahal mana tampanan? Abu Jahal, tapi Bilal lebih mulia. Jadi meski kita nengok kawan kita ada kekurangan, kita nggak mau merendahkan dia. Bisa jadi dia lebih mulia dari diri kita. Lebih mulia dari diri kita. Jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Terakhir, bagaimana cara mengobatinya? Kita singkat saja. Kita kutip dari perkataan Abdul Qasim Abu Abdurrahman rahimahullahu taala berkata. Apa kata beliau? Man u'tiya qalban syakira. Barang siapa yang diberikan Allah hatinya selalu bersyukur. Walisanan dzakira, lisannya selalu berzikir. Wa jasadan sabira, jasadnya selalu bersabar. Faqad utiya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa wuqiya min adzabin nar. Berarti Allah telah memberikan kepadanya kebahagiaan dunia, kebahagiaan di akhirat, dan dia akan dijauhkan dari azab api neraka. Ternyata doa yang kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, 3 ini. Apa itu? Qalban syakira, hati yang selalu bersyukur. Orang yang hatinya selalu bersyukur, maka wahan akan jauh dari diri dia. Enggak bisa ditembus wahan dia. Kenapa? Karena antibodinya kuat, imunnya kuat. Ya, imun itu apa? Qalban syakira, hatinya selalu bersyukur. Ya, berapapun dia dapat penghasilan, alhamdulillah. Ya, diuji Allah penyakit, alhamdulillah. Ya, mau jualan tiba-tiba hujan, alhamdulillah. Kan tenang jiwa dia. Ya, tenang jiwa dia. Tadi kau diejek-ejeknya, kau tadi entah apa-apa dikata, alhamdulillah. Kawan pula stroke jadi. Ya, ini kawan nih payah menembus imunnya nih. Ya. Sikit-sikit alhamdulillah, sikit-sikit alhamdulillah. Ya. Hari ini makan ikan asin, alhamdulillah. Besok makan ayam, alhamdulillah. Nah, biasa aja. Ya. Hari ini dia cuma naik sepeda, alhamdulillah. Hari ini ada keretanya, asapnya sih keluar ke knalpotnya, alhamdulillah. Senang betul dia. Bahagia betul hidup. Qalban syakira. Yaitu orang yang hatinya selalu bersyukur. Yang kedua, lisanan dzakira, lisannya selalu berzikir. Ya, lagi jalan mau pulang dari pengajian nampak perempuan yang tidak baik, astagfirullah. Ya, astagfirullah. Ya, terdengar ada suara-suara maksiat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa enggak bahagia gitu? Ya, pulang ke rumah ketok pintu, assalamualaikum, zikir. Ya, mau makan bismillah. Ini minum aqua pun tak baca bismillah dia. Ya juga Ustaz, dia udah habis pula Ustaz, macam mana lah itu katanya pula ya. Bismillah. Selalu zikir dia. Kumat giginya, astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah, andai aku matikan, aku husnul khotimah ya Allah. Bahagia dia. Pas mau naik kereta hujan turun, alhamdulillah. Ya. Mau datang ke pengajian bocor ban, alhamdulillah. Dorong dia tengah hujan, dorong, masya Allah. Berarti aku sedang berdua-duaan dengan Allah. Ya. Oh, nikmat betul hidup dia. Bahagia dia. Maka orang seperti ini tak bisa ditembus wahan. Ya. Apalagi wa jasadan sabira, jasadnya selalu bersabar, fisiknya selalu bersabar. Jemaah muliakan Allah azza wa jalla, 3 imunitas ini kalau ada pada diri kita, maka virus wahan tidak akan bisa menembus diri kita. Baik, ini yang bisa kita sampaikan karena waktu kita juga yang akan memisahkan kita. Mudah-mudahan yang sikit ini bisa kita amalkan bahwa wahan ini adalah penyakit yang sangat berbahaya sekali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.